Oke, selamat sore ya. Jadi ini kita sebenarnya mau memperkenalkan produk baru ya. Jadi nanti yang akan kita jual habis Lebaran kemungkinan. Jadi yang namanya dual heat pipe ya, dual heat pipe DHP atau single heat pipe SHP. Tapi SHP nggak banyak ya, nggak banyak orang tahu. Tapi intinya adalah heat pipe. Apa sih itu heat pipe? Jadi heat pipe itu seperti begini. Ini namanya heat pipe ya. Ini barang banyak di dalam laptop ya. Laptop itu kan kecil ya, tipis maksudnya, bukan kecil. Laptop itu tipis. Nah, kita kan butuh pendinginan di prosesor, di graphic card, pokoknya di di chipset. Nah, dia bagaimana cara membuang panasnya dari tengah supaya bisa ke pinggir? Nah, dia dibuang menggunakan ini. Ya, dibentuk kanan ke kiri, terus kipas di pinggir gitu ya. Padahal prosesor di tengah. Nah, jadi ini heat pipe. Jadi heat pipe itu adalah seperti seperti saluran lah yang untuk mindahin panasnya. Ya, heat pipe namanya. Ini banyak banget di laptop ya. Ada bentuknya U, muter, ada yang bentuknya kayak ular, macam-macam ya. Di ujungnya ada heatsink biasanya ya. Nah, ininya biasanya ditempel di prosesor atau di chipset. Pokoknya intinya adalah heat pipe. Nah, heat pipe di LED ini bukan barang baru ya, bukan barang baru, barang lama, Bro. Dari tahun 2010 juga udah ada kayaknya ya, cuman memang nggak familiar karena orang nggak tahu ya. Nah, apa sih produk pertama yang menggunakan heat pipe itu adalah di tipe Cree. Sebenarnya saya sudah tahu dari waktu itu pun, karena kita kan pertama kali menawarkan produk adalah produk merek Cree. Ya, ini barangnya. Nah, jadi ini itu dia menggunakan heat pipe. Nah, ini heat pipe, di dalamnya ini adalah ini. Pas segini panjangnya. Nah, kita bisa ngintip di sini, ada nongolannya tuh. Kelihatan nggak di tengah, Bro? Ya, ini barangnya ini. Hmm. Kelihatan nggak? Ya, barangnya adalah ini. Jadi ini LED sudah menggunakan heat pipe. Ya, heat pipe. Jadi ini LED yang pertama menggunakan heat pipe adalah Cree XHP 50 first generation, bukan second generation. Ada yang versi kipas, ada yang versi Cooper belt. Ini ini versi tanpa kipas. Jadi menggunakan heat pipe. Ya, jadi saya mau memperkenalkan dulu yang namanya heat pipe. Ya, heat pipe. Heat panas, pipe pipa. Nah, ada juga yang menggunakan tembaga biasa. Nah, apa sih heat pipe? Heat pipe itu di tengahnya ini itu kosong, kopong. Ya, kopong. Jadi bukan bukan tembaga pejal, tetapi tengahnya ini kopong. Kopongnya ini dia ada yang hampa, ada yang dikasih larutan. Larutannya mungkin larutan air garam atau apa. Pokoknya intinya dia bisa menarik panas. Dia bisa menarik panas dari sisi sini ke sisi sini. Itu aja pokoknya. Anda bisa cari di Google lah cara kerjanya bagaimana, tetapi intinya adalah ini adalah heat pipe. Nah, heat pipe ini diterapkan ke LED ya. Awal-awal DHP keluar, kita mempromosikan tipe LED ini. Ada, saya punya sampel beberapa set, 10 set doang kita jual, tetapi feedbacknya agak kurang baik kalau menurut saya, karena kita syarat bolam bagus itu ada 6 atau 7 ya. 1 watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini dalam arti adalah harus real. Realnya itu adalah kalau dia bilang 55 watt ya 55 watt, 60 watt ya 60 watt. Seperti itu. Jadi jangan bilang LED ini 120 watt atau 200 watt, tetapi kenyataannya pas kita ukur menggunakan wattmeter dia ngedrop. Nah, syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop. Jadi bukan ngedrop, tapi maksudnya adalah tidak sesuai dengan fakta. Ya, wattnya adalah 55, ya kita ngomong 55. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ngedrop. Yang ketiga adalah soal adjustable. Ya, keempat bayangan gelapnya. Kelima soal pendinginan, atau terakhir tidak boleh storing. Ya. Nah, ini LED adalah tipe DHP yang saya punya versi pertama, yang waktu itu kita mau promosikan, tetapi kita baru dapat sampel kira-kira 20 set saya jual, feedbacknya agak kurang bagus ya, karena jujur terus terang saya orangnya perfeksionis ya. Kalau tidak memenuhi syarat itu kita tidak mau jual, seperti itu ya. Kenapa sih ini LED tidak memenuhi syarat waktu itu kita mau jual tentang DHP? Karena LED ini tidak bisa adjustable. Ini bisa adjustable tetapi dia ribet menggunakan kunci L ya.
menggunakan kunci L yang harus bisa diputar-putar, jadi penyetingan tidak on the spot, jadi tidak adjustable ya waktu itu. Dan dia menggunakan driver, ada driver ya, ada driver ya. Dan dia hanya berpendingin mengandalkan kipas, tidak ada heatsink. Heatsink ada sedikit doang ya waktu itu. Nah, ini waktu itu ini produk adalah berarti 2 tahun yang lalu nih ya, produk 2 tahun yang lalu. Oke, banyak orang yang mendorong saya untuk bos ikutan dong jualan DHP. Nah, oke. Kita mau memperkenalkan ya, kita memperkenalkan produk baru, tapi nanti kita akan jual mungkin di bulan puasa atau habis lebaran ya. Nah, ini adalah produk dari kita ya, Juragan Lampu. Kita hanya sebagai memperkenalkan sedikit. Apa sih keunggulan dibandingkan DHP yang dijual di pasaran ya? Apa perbedaannya DHP yang dijual di pasaran selama ini yang ada ya? Oke, satu, heat pipe itu ada berbagai macam ukuran ya. Ada berbagai macam ukuran. Jadi ini ukuran ya, lebar ini dan panjang ini. Makin panjang sebenarnya makin dingin, makin bagus dong. Makin lebar makin bagus. Makin tebal dia makin bagus. Itu satu dulu Anda harus tahu. Makin dia lebar, jadi permukaannya dia makin gede, intinya dia menarik panas atau membuang panas lebih bagus. Karena permukaan tempelnya akan lebih besar. Ya, seperti itu. Makin tebal makin bagus, makin dia lebar makin bagus, makin panjang dia bagus. Tetapi kalau dalam hal ini pasti lebarnya adalah 0,8 nih kalau nggak salah ya. Pasti karena semua chip ini pasti 0,8 nih. Banyakan ya, tengah. Ya. Nah, ini adalah heat pipe yang model pipe biasa. Ya, bentuknya seperti ini. Dia ada yang bentuk makin panjang tentu makin bagus. Intinya seperti itu ya. Anda harus paham dulu. Nah, ada yang namanya single heat pipe. Kita memperkenalkan aja. Single heat pipe itu di F3. Kebetulan saya tipe H11 F3 nggak kecari. Adanya tipe H4, tapi saya nggak bongkarin lah. Ini hanya sebagai perkenalan aja. Nanti kita video review lengkapnya akan kita bahas setelah nanti kita siap ya barangnya. Karena sekarang lagi tes, lagi pengetesan, air dicelupin. Terus saya lagi ngetesin 24 jam nyala, bagus nggak di suhu ruangan, di suhu gudang yang panas siang hari. Nggak ada kipas angin, tidak ada sirkulasi, pokoknya suhunya dipatok berapa derajat ya, wattnya turun tidak, luxnya turun tidak, itu kita sedang mengetes, makanya kita belum berani jual, tetapi kita udah ancang-ancang pengen jual karena kelihatannya bagus ya. Jadi heat pipe itu ada ukuran-ukurannya. Nah, ini sendiri ya, Anda bisa lihat heat pipe itu ditandai dengan 2 buah titik bulat. Nah, ini hati-hati buat Anda yang beli ya, di pasaran ada LED yang murah. Ya, sebentar ada telepon. Oke ya, kita lanjut ya. Customer nanya cara pasang. Silakan WhatsApp saya jika Anda sudah beli. Kalau nggak bisa pasang, gampang banget kok kita pandu ya. Video call pun oke. Tadi sampai mana ya? Soal dual heat pipe ya, atau heat pipe. Hati-hati buat Anda yang membeli harga murah ya. Karena deskripsi bisa indah-indah, selalu saya bilang. Bisa bagus-bagus, tapi kenyataannya barangnya adalah sampah ya. Jadi ciri-ciri heat pipe itu dia ada, kalau yang versi beginian adalah dia kayak tusuk gigi di sini bulat ya. Tapi kalau yang bagus sebenarnya heat pipe-nya begini. Nah, begini itu adanya di versi Cree ya. Dia di tengah batangnya. Nah, ini di sini kelihatan nih. Kelihatan nggak, Bro? Tuh. Emas ya. Emasnya itu adalah ujungnya ini nih. Nah, ini juga hati-hati. Ada yang versi murah, dia bukan menggunakan heat pipe tetapi menggunakan tembaga biasa, tembaga pejal ya, tembaga pejal. Nah, itu hati-hati. Karena Anda beli online ya, fisik fotonya sih bisa bagus lah apa ada. Sama seperti begini deh, saya ngomong apa adanya. Ya, kalau kita beli jam Rolex ya, asli harganya ratusan juta. Anda punya duit ratusan juta pun belum tentu bisa beli karena barangnya nggak ada. Anda ke InTime, Anda ke Timeplace, Anda nggak bakal dikasih beli walaupun Anda punya duit banyak karena dia bilang barangnya tidak ready. Seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda cari di online, ya banyak penjual Rolex palsu. Harganya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang ngakunya Swiss clone, ada yang ETA, ada yang
KW super grade AAA atau bagaimana, semua gambarnya sih mirip kayak original. Tetapi kalau Anda udah pegang barangnya, Anda udah beli, jauh bro. Jadi maksud saya adalah begini, Anda kadang-kadang melihat online jualan, sama ya seperti ini. Si itu jualannya 2 juta, yang ini jualannya 1 juta. Tentu Anda pasti beli yang 1 juta, barangnya sama. Tetapi kenyataannya itu kadang-kadang suka berbeda. Berbedanya di mana? Di dalamannya, bro. Gitu ya. Di dalamannya. Saya ngomong apa adanya karena ya memang begitu gitu loh. Nah, maksud saya adalah saya mau menjelaskan ini. Ini ada 2 buah titik di sini. Nah, ini heat pipe-nya adalah 2 buah batang, namanya dual, 2. Segede sumpit, segede tusuk gigi, 2. Nah, batang tembaga ini, heat pipe ini bisa palsu, bro. Ya, bisa palsu. Dia bukannya tabung hampa, heat pipe, tetapi adalah batang tembaga pejal ditaruh di sini. Ya, palsu. Palsu, bro. Hati-hati. Ya, kalau Anda nggak paham ya Anda dipasang ya terang gitu aja, tetapi pendinginannya nggak bagus, dia ngedrop. Makanya kenapa banyak LED begini ngedrop, ya seperti itu. Karena kalau alasannya panas dia ngedrop, ya berarti pendinginannya dia nggak bagus, menciptakan LED-nya pendinginannya nggak bagus. Nah kalau nggak bagus, ya berarti ada yang nggak bener kan gitu, ya. Jadi palsu, hati-hati buat Anda yang beli. Jadi, dual heat pipe DHP, ternyata palsu DHP-nya. Ya, saya ngomong apa adanya, saya buka nih. Jadi buat Anda para pedagang kalau yang menjual palsu, mohon maaf, jangan tersinggung. Ya. Dan buat Anda yang sudah beli, ya Anda mau ngecek ya Anda buka, Anda bongkar, ya. Anda bongkar. Kalau yang heat pipe asli Anda tekan pakai tang, dia bisa masuk ke dalam karena tengahnya ini kopong istilahnya. Tetapi kalau Anda tekan pakai tang dia keras, artinya kan pejal. Nah, pejal itu palsu. Intinya seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya pemain, bro. Ya, 2-3 tahun yang lalu Anda lihat video saya sudah bermain heat pipe. Saya bikin sendiri LED Cree XHP70 di mobil saya expander menggunakan heat pipe, bro. Begini. Anda videonya kok. Kalau Anda rajin, Anda follower saya, Anda nonton tuh video 2-3 tahun saya yang lalu. Ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati Anda mendapatkan LED yang heat pipe-nya palsu. Jadi bukan heat pipe sebenarnya, tetapi ya PCB biasa, single cooper PCB namanya. Seperti yang saya jual adalah double cooper PCB, single cooper PCB. Seperti itu, ya. Jadi bukan heat pipe. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan yang palsu ya sudah, ya. Nah, kalau yang asli ini adalah tabung hampa. Seperti itu, ya. Nah, kan tadi saya di awal sudah bilang, makin besar heat pipe makin bagus, makin kecil heat pipe ya tentu pendinginannya makin kurang, ya. Nah, makanya ini beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya sudah mau menjual tipe ini, tetapi ini belum saya jual karena beberapa faktor banyak, masih ngedrop ya segala macam. Nah, kita akan mempromosikan produk baru ya, nanti mungkin dijual pas bulan Ramadan atau habis Lebaran. Ada yang dual heat pipe yang kita mau jual. Nah, dual heat pipe ini, pentil ininya nih, tusuk giginya yang saya bilang, ini lebih besar. Dan ini asli, bro. Saya berani jamin. Besar. Makin besar, makin bagus. Kalau kecil, rugi. Makin besar tentu makin bagus. Penarikannya tentu lebih cepat panasnya. Nah, ini yang mau kita jual. Besar, bro. Tuh, pentilnya. Anda bisa lihat. Anda bandingkan dengan ini. Kelihatan nggak di video tuh? Pentil ini yang bawah besar, yang atas kan kecil. Pentil makin besar makin bagus karena artinya tabungnya segede tusuk giginya itu makin gede. Makin gede tentu makin bagus. Intinya seperti itu. Nah, ini kita mau jual. Ya. Nah, waktu itu saya juga pernah mempromosikan bahwa bayangan gelap harus kecil. Nah, karena dual heat pipe itu kan dia artinya di sini tebal. Karena dia gede, tebal. Ini menyebabkan bayangan gelapnya gede. Bayangan gelapnya gede. Nah, waktu itu saya bilang, saya mau menjual yang bayangan gelapnya kecil, makanya ininya papasannya hilang. Waktu itu saya bilang mau itu, tapi LED-nya masih belum stabil. Nah, kita juga belum jual. Nah, sekarang saya sudah menemukan LED yang stabil. Dan bayangan gelapnya kecil. Nah, ini kita request. Awalnya kita mau papas ininya di sini, full. Tetapi pabrikan bilang kalau dipapas takutnya nanti kalau pas pemasangan kesenggol ininya
tidak hati-hati customer Anda katanya merusak heat pipe-nya, bocor. Oh, oke lah, kita bikin frame tetapi dipapas ya, saya bilang, supaya tipis ininya. Nah, inilah jadi. Makanya ini tebal, di sini tipis ya. Jadi menyebabkan bayangan gelapnya kecil. Nah, kenapa saya butuh bayangan gelap kecil ya? Anda kalau sudah nyimak video saya, banyak banget tuh saya ngomong syarat bolam bagus adalah bayangan gelap harus kecil, tidak boleh besar. Apa sih itu bayangan gelap? Bayangan gelap itu ini nih. Anda lihat tuh. Nah, ini bayangan gelap harus kecil. Copot. Bayangan gelap harus kecil, bro. Makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap ya makin bagus. Kan Anda sering dengar banget tuh suara saya seperti itu ngomongnya. Udah saya ulang-ulang sampai berbusa, bro, mulut kita, bro. Nah, ini bayangan gelap harus kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Nah, ini kan gede bayangan gelapnya. Tuh, ini gede nih, rugi nih. Ya, nah ini kecil. Makin kecil makin bagus, bro. Makin tidak gelap makin bagus. Karena kenapa? Ini sudah hilang. Nah, makanya pemasangan ini harus benar. Dipenuhi lagi dengan syarat ketiga, bolam bagus adalah adjustable. Ini bola bisa diputar, bro. Ya, adjustable, on the spot. Jadi Anda nggak usah ribet-ribet pakai kunci L, dibuka-buka pakai obeng yang ngeribetin Anda. Pokoknya ini adjustable. Ya, adjustable. Terpenuhi dong ini syarat bolam bagus. Nah, makanya kita mau jual, bro, produk ini. Sedangkan kalau ini, Anda harus pakai kunci L, ribet, bro. Kita lagi nyeting-nyeting, buka dulu kunci L-nya, aduh, lepas, bautnya hilang, wah udah, berabe. Susah. Ya, kalau ini bayangan gelap, antara sebelah sini dan sebelah situ sama, karena frame-nya begini. Kalau itu kan frame-nya terbuka. Nah, makanya kita mau mulai menjual produk itu. Gitu ya. Nah, ini LED bayangan gelapnya Anda lihat. Gede banget, bro. Tuh. Kita balik begini, gede juga, bro. Tuh. Tuh, gede. Ya. Rugi. Makin gede makin rugi, bro. Saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya cuma ngomong kok. Saya tidak memaksa Anda supaya saya percaya. Ya, saya bukan penyebar Injil. Saya bukan pembaca ayat-ayat. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Ya, tetapi intinya bayangan gelap makin kecil dan tidak gelap, Anda makin untung. Ya, kalau bayangan gelapnya makin gede ya Anda makin rugi. Itu aja. Ya. Jadi ini kita mau jual. Kenapa? Karena spek dia tinggi. Tingginya di mana? Satu, heat pipe-nya besar dan ini pasti original heat pipe. Heat pipe-nya besar, tabungnya besar. LED yang DHP yang di pasaran yang dijual, heat pipe-nya kecil. Anda cek dah, heat pipe-nya kecil. Ini paling gede, bro, heat pipe-nya yang saya cek. Makin gede makin bagus. Bayangan gelap LED ini kecil. Yang satunya gede, kecil. Tetapi kalau Anda masangnya benar, ikuti panduan saya, hasilnya akan maksimal. Karena kita hanya memang butuh satu sisi saja untuk bayangan gelapnya kecil. Ya, seperti itu. Karena kan saya sudah bilang, reflektor itu yang paling penting bagian atas. Selalu tangan saya kan sering begini-begini demo. Kalau Anda penonton saya, Anda tahu pasti. Ya. Nah, selanjutnya ini LED ya, pakai driver, bro. Ribet. Anda harus ngiket-ngiket. Ya. Ya, harus ngiket-ngiket driver begini. Nah, kalau ini tinggal colok soket. Jadi Anda nggak perlu ribet ngiket-ngiket driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Driver di dalam ikut kipas. Kipasnya ikut berputar untuk pendinginan. Jadi kipasnya juga mendinginkan komponen elektronik. Sedangkan kalau ini kipas berputar hanya di sini, ininya panas, bro. Ini panas cepat rusak, bro. Itu aja. Ya, namanya elektronik panas rusak. Jadi inti drivernya tidak ikut pendinginan. Kalau yang itu drivernya inside di dalam ikut pendinginan. Jadi spek ini udah lebih bagus. Makanya kita mau jual. Seperti itu. Ya. Storing, kita coba tidak storing. Bayangan gelap terpenuhi, kecil tidak boleh terlalu gelap. Adjustable terpenuhi. Stabil terpenuhi, bro. Ya, wattnya 55, dual heat pipe rata-rata 55, ada yang 65, saya nggak tahu, belum pernah nyoba ngedrop atau tidak. 55 tidak ngedrop. Tidak ngedrop ini dalam arti wattnya tidak ngedrop, output cahayanya juga tidak ngedrop. Banyak LED ya, dual heat pipe, wattnya memang tidak ngedrop.
dicoba mungkin ngedrop cuma sedikit 5 watt, tetapi cahayanya menurun. Ya, jadi ada dua hal soal ngedrop yang saya tidak jelaskan, tetapi kita ngomong tidak boleh ngedrop, tidak boleh ngedrop. Banyak pedagang juga yang membuktikan dengan wattmeter, dia nggak ngedrop bro, nggak ngedrop. Tetapi banyak juga yang mengeluh ke saya, kenapa ya lampu baru dinyalakan kok terang banget, tapi kalau udah jalan kok dia agak meredup ya, malah gua kayak nggak kelihatan, nggak pakai lampu katanya, malah tambah kalah lama lampu jalan. Nah itu karena ngedrop, ya karena ngedrop. Ngedrop itu ngedrop wattnya atau ngedrop dia punya cahayanya, ya. Ada LED ya kita ukur pakai wattmeter ya tetap aja gede wattnya, tetapi cahayanya turun. Nah ini kita buktikan. Nah ini kita buktikan. Di sini ada satu LED ya. Ini chipnya udah mulai meredup, tetapi wattnya tetap gede. Ini adalah bohlam dari Lumax, merek Lumax. Saya dulu jual ini. Ini adalah sama produknya dengan Automax, tetapi sudah discontinue. Ini bohlam, Anda lihat tuh redup nyalanya. Nyalanya redup. Tahu nggak wattnya tetap berapa? 13. Karena ini bola memang 13 watt. Kenapa sih dia powernya bisa nyedot 13 tetapi kok output cahayanya tidak keluar? Nah makanya Anda harus paham. Tidak boleh ngedrop itu adalah wattnya tidak turun, cahayanya pun tidak turun. Nah kalau dalam kasus ini, konsumsi listriknya tetap 13 watt. Kalau dia nyala dengan normal bagus, baru 13 watt juga. Cahayanya harus keluar maksimal dong. Tetapi ini drivernya jalan, nyedotnya 13 watt tapi output cahayanya abal-abal karena ini memang udah rusak. Jadi maksud saya adalah tidak boleh ngedrop itu adalah satu wattnya, kedua adalah cahayanya juga. Nah saya sudah menemukan LED itu adalah ini. Kita akan jual dengan produk merek Juragan Lampu, sabar, kita juga sedang testing ya. Saya juga sedang, seperti saya udah bilang, saya rendam air segala macam. Nah soal pendinginan, LED ini panas banget memang. Nah kita mengukur menggunakan takometer untuk kipasnya juga ya. Diameter kipasnya ini gede, Bro. Ya. Diameter kipasnya ini gede. Ya. Anda lihat tuh, Anda bandingkan dengan ini. Jauh, Bro. Ya, seperti Anda tahu untuk pendinginan bagus, ya. Anda mau beli kipas angin, tentu Anda beli diameter kipas makin gede, angin makin kencang. Intinya gitulah, ya. Anda beli kipas angin. Ya udah, kipas angin ini kecil, Bro. Kipas angin ini gede. Nah, Anda lihat tuh diameternya. Ya, makin gede kipas angin kan makin bagus, intinya seperti itu. Ya, dan kita akan mengukur ini RPM-nya berapa. Kencang bro ini kipas anginnya. Ya. Makin kencang kipas angin kan makin bagus, makanya saya kan bikin konten mengenai RPM kipas angin. Makanya kita tes-tesin bro. Ya, kita membuat konten ini juga nggak sembarangan. Jadi maksudnya sudah kita buktikan. Kita nggak berani ngasal ngomong. Karena malu bro. Bentar. Kita lihat arah itunya dulu. Ya, baru terbaca 10.000 RPM bro. Ya, 9.000-an lah, 10.000. 9.700. Nah, 9.800 ya. Tuh. Sekitar 10.000 RPM lah. Saya kemarin nyopotin ya, sekalian testing, satu dikasih
kita bongkar-bongkar dalamnya, heat pipe-nya segala macam, kita ngetes memang kipasnya ini bisa 12.000 RPM jika di luar. Tapi kalau diukur menggunakan alat ukur tuh hampir 10.000 RPM. 9.900. Nah, ya. 10.000 RPM nih. Jadi kipasnya benar-benar high speed tuh. Terbaca nggak di kamera ya? Sebentar. Hmm. Hmm. 10.000 RPM-nya. Hmm. Ya. Jadi ini kipasnya memang benar-benar kencang bro, 10.000 RPM. Ya. Kipas-kipas lain tidak sampai, nggak sampai bro. DHP yang lain tidak sampai. Ya. Dan dia punya kecil, ya diameternya ini diameternya gede tuh, Anda ukur, lebih gede, ya lebih gede dan dia full kipas, lebih tebal, ya kipas, ya seperti itu. Jadi makanya kenapa kita mau menjual DHP yang sebelum-sebelumnya kita tidak jual ya, kita tidak panas. Kita tidak promosikan karena tidak memenuhi standar kita gitu ya. Tidak memenuhi standar kita bahwa standarnya apa sih standar Kijunki. Selalu kan saya ngomong standar saya ada 6 atau 7 ya. Watt dan lux, stabil, adjustable, bayangan gelap, tidak storing, pendinginan ya. Pendinginan ini kipasnya sudah ini heat pipe-nya asli ya. Seperti itulah ya. Cukup ya, ini perkenalan untuk saya, untuk Anda tipe H11. Nanti di video selanjutnya saya akan bikin perkenalan tentang H4 ya. Kita mudah-mudahan bisa jual di bulan Ramadan, launching ya. Launching pasti harganya adalah harga promo tentu ya, makanya jangan lupa Anda siapkan budgetnya untuk beli tipe LED ini ya. Terima kasih. Oke, sorry, ternyata kita ngetes RPM itu ternyata kalau dinyalakan backlight ya. Jadi makanya Anda tidak terlihat RPM-nya ternyata berapa. Nanti saya dikira hoakin Anda. Ya, karena banyak banget ini yang mau menyimak video saya soal kipas. Ternyata backlight ya. Makanya saya sendiri ngukur begini kena mata, kita liatin juga mata saya rusak. Makanya bagaimana ya caranya ngukurnya lebih baik supaya tidak kelihatan kalau Anda itu backlight. Jadi backlight ternyata hasil RPM-nya tidak terbaca oleh Anda, tapi saya bisa baca sih 10.000. Gimana ya caranya ya? Ternyata backlight bro. Ya. Nah ini kebaca nggak? Nggak kebaca ya, gelap ya. Di posisi begini 9.600 kebaca nggak sih? Itu backlight ya. Nah, 9.700-an ya. 9.800. Karena ini kan contactless, jadi posisi ini mempengaruhi sudutnya karena dia kan berputar, dia harus bisa mengcount, mendetek. Nah, 9.800. Ya, tuh. Hampir 10.000 lah, 9.900 ya RPM-nya. Tuh, kebaca ya. Nanti saya takutnya dikira hoax nih. Soalnya tadi saya baru nyimak videonya ternyata hitam, blank ya, karena backlight ya. Backlight itu jadi terlalu terang. Makanya kenapa saya kasihin karton, bro. Saya hampir ngeliatin begitu, mata ke sini ngelihat mata rusak, bro. Rusak, bro, bener, bro. Terang banget. Setelah mati begini mata nggak mau ngeliat apa nggak kelihatan, bro. Ngeblank ya. Oke ya. Jadi ingat selalu video saya tidak mau hoak-hoak untuk Anda di hoak-hoak, karena kita menjual barang sekalian mengedukasi untuk Anda ya. Mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang bisa Anda beli, mana yang tidak Anda pilah-pilah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli di saya. Ingat ya. Ada juga orang yang menganggap kalau saya ngomong begitu saya sombong. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi saya ya faktanya kalau ya jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kipas
penting untuk pembuangan pendinginan heat pipe adalah teknologi pendinginnya generasi ketiga ya. Yang penting adalah LED tidak boleh ngedrop, harus stabil, wattnya sesuai dengan apa yang Anda beli, bayangan gelap kecil ya, tidak storing ya, itulah ya, ada 6 atau 7 syarat bolang bagus. Oke, cukup reviewnya ya, terima kasih.